pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pagi ini untuk kuliah bedah dasar. Sehat semua ya? Oke, sebelum kita mulai, ini saya sampaikan capaian pembelajaran dari mata kuliah bedah dasar yang nanti harus adik-adik capai di akhir pembelajaran nanti. Yang pertama, nanti adik-adik harus mampu untuk memahami bedah dasar hewan, kemudian mampu untuk menerapkan keterampilan yang kita pelajari nanti, kemudian juga menganalisis. Jadi tidak hanya mampu untuk menerapkan, mengaplikasikan, tetapi juga menganalisis kejadian-kejadian atau menganalisis teknik-teknik yang sudah dipakai itu tepat atau tidak. Kemudian yang terakhir juga tentang kondisi-kondisi aseptik dan kesejahteraan hewan pada saat pelaksanaan operasi itu juga harus bisa dipahami dan dikuasai. Begitu. Kemudian ini penilaiannya. Jadi ada beberapa komponen penilaian. Ada tugas dan praktikum. Nanti itu bobotnya cukup tinggi, 35%. Kemudian ada small group discussion, di situ bobotnya 15%. Kemudian ada UTS dan UAS yang masing-masing 25%. Totalnya 100%. Nanti dari sini adik-adik bisa mempertimbangkan mana yang akan dikejar. Jadi jangan sampai semuanya pada kondisi yang rendah. Kemudian ini literatur yang kita pakai dari buku. Tidak menutup kemungkinan untuk adik-adik juga bisa mencari literatur yang lain dalam bentuk jurnal. Ada dari Fossum, ada dari Mentobias dan lain-lain. Oke, sebelum kita bahas tentang dasar-dasar dari surgery, terutama di hewan, sebagai nantinya adik-adik menjadi dokter hewan, ini yang harus kita pahami, bahwa kita bekerja berdasarkan kode etik dari profesi kita. Tetapi pada aplikasinya kita tidak hanya berpegang pada kode etik saja. Dalam mendiagnosa kita harus berpegang pada logika yang itu bersumber juga dari data yang kita peroleh dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratoris, baik itu laboratorium darah maupun nanti dari pencitraan radiologi ataupun dari USG. Selain itu kita juga harus mempertimbangkan tentang kondisi-kondisi dari klien. Jadi kita harus punya empati juga terhadap kondisi klien dan juga empati terhadap pasien kita. Jadi ada 3 hal yang harus kita pegang nantinya pada saat kita praktek. Kemudian ada satu hal yang tidak kalah penting untuk kita cermati, bahwa dari semua yang kita pahami, dari semua yang kita buat, baik itu SOP ataupun aturan-aturan yang ada di wilayah kita harus berpegang pada satu hal, bahwa keselamatan dari pasien kita itu menjadi hal yang utama. Jadi apapun nanti teknik yang adik-adik gunakan setelah nanti lulus, pertimbangan dalam pemilihan teknik itu yang utama adalah keselamatan dari pasien. Dan juga kita dituntut untuk tidak hanya mempelajari secara keilmuan saja, tetapi kita juga harus menggunakan hati nurani kita untuk
menangani pasien kita, walaupun pasiennya hewan. Itu harus kita cermati dan kita pahami bersama. Begitu, bisa dipahami? Oke, kita masuk ke materinya. Kita masuk ke materinya bahwa nanti yang akan kita pelajari akan lebih banyak tentang penjahitan. Jadi tata cara menjahit dan juga alat-alat untuk yang kita pakai menjahit. Jadi tujuan dari penjahitan itu adalah untuk menyatukan kembali jaringan yang terputus atau jaringan yang sengaja kita putus pada saat kita memulai operasi tadi dengan insisi. Dan proses dari penyambungan yang kita lakukan itu untuk penyembuhan jaringan dan juga mencegah supaya jaringan yang sudah terputus itu tidak terbuka kembali. Jadi nanti teknik-teknik yang dipakai ND-nya adalah untuk kesembuhan. Jadi tujuan utama dari penjahitan itu adalah untuk mencapai kesembuhan. Kesembuhan yang seperti apa? Tujuan utamanya kesembuhan primer. Itu tujuan utamanya. Nah, untuk mencapai kesembuhan primer itu kita butuh beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita tahu kan tepi luka itu secara tepat dan akurat. Jadi tidak sampai ada lipatan, simbol dan pola jahitannya juga tidak terlalu kencang. Jadi kita memberi ruang kepada organ itu untuk dia secara normal menyembuhkan dirinya sendiri. Itu tujuan kita. Kemudian dalam memilih material, struktur materialnya juga harus yang tepat ukuran, tepat bahan, dan juga tepat aplikasinya. Kalau memang itu diperuntukkan organ yang paling luar kulit, kita pakai itu di kulit. Kalau itu kita pakai di organ yang di dalam, maka kita pilih juga untuk yang organ yang ada di dalam. Kemudian pada saat kita membuat pola jahitan dan simbol, tarikannya tidak terlalu kuat sehingga tidak mempengaruhi sirkulasi darah lokal yang ada di tepi luka itu. Itu penting karena sirkulasi darah itu kita perlukan untuk minimal kita butuh suplai nutrisi di sana. Suplai nutrisi, suplai growth factor, suplai inflamasi, sel-sel inflamasi yang akan membantu untuk penyembuhan di sana. Nanti untuk hal itu akan lebih detail disampaikan oleh pengampu yang lain di bab kesembuhan luka. Oke, yang selanjutnya harusnya ini tidak terjadi. Jadi kita tidak meninggalkan barang-barang atau benda-benda asing yang kita pakai untuk operasi itu di dalam tubuh. Harusnya tidak terjadi. Jadi ini harus dihindari dengan kecermatan dan ketelitian kita sebagai seorang sarjan. Terus yang terakhir, kita harus menghindari adanya dead space. Walaupun secara teori dead space itu memang tidak salah, karena itu kita pakai untuk mencari sesuatu yang kita cari di dalam itu tadi. Contoh paling gampang yang nanti adik-adik temui adalah pada saat kita memilih teknik laparotomi dengan midline, kemudian posisi hewannya tidak sesuai yang kita harapkan, kemudian kita harus mencari midline itu. Nah, pada saat proses pencarian midline itu kita menggunakan teknik preparat tumpul, otomatis itu akan menimbulkan dead space. Pada kondisi steril, dead space tidak menjadi masalah. Tetapi pada kondisi yang di situ untuk operasi-operasi yang clean contaminate atau sebenarnya bersih tetapi dia punya potensi kontaminasi yang tinggi, seperti kita operasi di saluran pencernaan, maka itu akan menimbulkan banyak masalah kalau terjadi kontaminan di sana. Selama steril tidak ada masalah. Walaupun dead space bisa kita tutup juga nanti dengan
beberapa teknik yang bisa kita pakai untuk menutup dead space itu. Nanti kita bahas lagi untuk bagaimana cara menutup dead space itu. Kemudian ini syaratnya, syarat dari materialnya. Syarat dari materialnya. Kalau yang tadi syarat untuk sarjennya, kalau yang ini syarat untuk materialnya. Nyaman jelas, kita harus memilih peralatan yang nyaman untuk kita. Biasanya kalau seorang dokter itu punya set alat atau punya preferensi set alat yang disukai itu yang seperti apa. Mungkin bisa dari merek, bisa dari bahan, dan bisa dari bentuk dan macam-macam di situ. Jadi harus nyaman. Kemudian yang tidak bisa ditawar dan ini sifatnya wajib adalah dia harus steril. Operasi harus steril, kemudian cukup elastis, terbuat dari bahan yang tidak reaktif, jadi dia tidak menimbulkan reaksi berlebihan pada saat kita tanam atau kita masukkan ke dalam tubuh atau kita gunakan untuk menjahit organ-organ atau bagian tubuh yang ada di dalam, seperti contoh paling gampang nanti kalau menjahit muscle sama sukutan. Kemudian bahan itu harus memberikan kekuatan yang cukup dari sisi waktu. Jadi setiap bahan dia punya waktu untuk dia terabsorpsi. Hati-hati dalam memilih bahan, terutama untuk bahan-bahan yang absorbable, material benang yang absorbable. Yang dilihat adalah 50% dia mulai terserap itu pada durasi berapa lama. Jadi bukan completely absorbable yang kita lihat, tetapi di 50%-nya. Karena begitu kekuatan itu turun sampai 50%, maka potensi untuk terjadinya putus menjadi lebih tinggi kalau jaringan itu belum waktunya untuk sembuh. Kemudian yang terakhir, tidak mudah rusak. Jadi bahan itu terkena cairan-cairan tubuh tidak cepat atau tidak rusak karena cairan-cairan tubuh atau cairan-cairan yang kita pakai untuk operasi. Kemudian ini yang kita kalah pentingnya, bahwa tahapan ini harus kita capai. Jadi kalau kita mau operasi, minimal kita punya 7 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dan ini yang penting, adalah anestesi itu harus sempurna. Anestesi yang sempurna berarti dia mencapai ke stadium 3, plana 3. Kemudian itu bisa dipertahankan dalam cukup lama tanpa mempengaruhi fisiologis dari tubuh. Minimal dari paru-paru dan jantungnya tidak terlalu terdepresi, sehingga SpO2 yang ada di dalam jaringan masih dipertahankan pada kondisi normalnya. Kalau dari jantung berarti ada blood pressure di sana yang harus dipertahankan pada kondisi normalnya. Itu harus sempurna anestesinya. Kemudian pemberian antiseptik yang secara optimal, jadi antiseptik itu juga harus kita gunakan secara tepat, baik secara bahan maupun secara konsentrasi, itu harus tepat. Yang ketiga, insisi yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi insisi ini tidak boleh terlalu lebar, tetapi juga tidak boleh terlalu kecil, karena nanti akan ada hubungannya dengan yang nomor 4 dalam kita memperlakukan organ yang mau kita capai. Contoh paling gampang yang nanti akan adik-adik temui pada saat praktikum atau nanti pada saat koas adalah pada operasi ovariohysterektomi. Pada operasi ovariohysterektomi, kalau insisi kita terlalu kecil, maka kita akan kesulitan untuk mencapai organ.
ovarium terutama. Tetapi kalau insisinya terlalu lebar, otomatis nanti potensi untuk terjadinya dehiscence juga menjadi lebih tinggi. Jadi kontaminan yang akan ada di sana juga punya potensi yang lebih tinggi. Itu yang akan jadi masalah. Maka insisinya harus tepat. Kemudian organ harus diperlakukan secara halus, jadi kita tidak boleh menarik-narik organ, jepit-jepit yang terlalu banyak. Jadi nanti penggunaan alis forceps yang untuk jepit-jepit itu juga kalau bisa diminimalisir supaya kelukaan pada organ itu tidak terlalu masif. Kemudian yang kelima, atasi perdarahan. Otomatis kita membuat insisi, di situ pasti ada bleeding, otomatis bleeding itu harus segera kita hentikan. Bisa menggunakan tampon kalau itu bleedingnya dari kapiler yang kecil, atau kalau kita punya, kita bisa pakai monopolar atau bipolar. Jadi dia kerjanya seperti kauter, jadi dipanas, jadi nanti perdarahannya berhenti. Kemudian belajar terus supaya sikap dan keterampilan dalam operasi itu selalu meningkat. Yang terakhir, kerjasama, ini cukup penting. Jadi sebagai seorang sarjan kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus membentuk satu tim yang di situ ada anestesiolognya yang nanti dia akan bertanggung jawab pada anestesinya. Kemudian ada sarjan, asisten sarjan yang nanti dia akan bertanggung jawab pada pelaksanaan operasinya. Kemudian ada asisten yang ada di alat operasi, dia yang akan menyiapkan alat-alat itu. Kemudian yang terakhir, asisten yang dia pada posisi yang tidak steril. Nah, dia nanti yang akan membantu segala sesuatu kalau kita butuh alat-alat tambahan atau bahan-bahan tambahan yang itu lokasinya tidak disimpan di ruang operasi pada saat operasi itu dilaksanakan. Oke, kita masuk ke instrumen dasar yang nanti kita pakai untuk menjahit. Yang pertama needle holder, ini kita pakai untuk holding needle, jadi kita pakai untuk memegang jarum pada saat kita mau menjahit. Ada banyak jenis, dari mulai Mayoigar, Derf, Matthew, dan lain-lain. Bagi yang left handed, saya sarankan akan lebih enak kalau pakai yang Matthew. Jadi tidak ada kolong jari yang akan mempersulit pergerakannya. Ini ada beberapa contoh alat. Ini needle holder dari jenis Olsen Hikar, dia punya gunting. Jadi kita tidak butuh gunting tambahan untuk memotong material atau memotong benang. Cara pegangnya seperti ini. Jadi ada jari jempol sama jari manis yang dipakai untuk masuk ke kolongnya, kemudian dua jari yang lain untuk memegang. Jari telunjuk bisa kita pakai juga sebagai pemandu nantinya. Nanti megang gunting juga seperti ini, memegang mosquito juga seperti ini. Ini salah satu teknik yang dipakai. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian ini thumb forceps atau biasa kita sebut pinset, yang akan sering ada ditemui nanti yang anatomis dan kirurgis. Ini pinset, salah satu cara pegang pinset seperti ini. Kemudian kalau kita sudah tidak menggunakan pinset dan mau menggunakan alat yang lain, kita bisa simpan. Simpannya tidak di laci ya, simpannya ada di tangan sini. Jadi masih bisa nanti suatu saat kita mau pegang organ atau yang lain, kita masih bisa keluarkan ini untuk pegang langsung. Jadi tidak usah mencari lagi di meja operasi.
Itu salah satu fungsinya. Kemudian ini gunting, tadi sudah sampaikan cara tekan gunting sama dengan yang itu terus mosquito tadi. Gunting ada banyak, ada yang ujungnya lancip tumpul atau tumpul-tumpul, kemudian ada yang bengkok, ada yang lurus, ada yang khusus untuk bandage, ada yang khusus untuk suture removal. Jadi nanti berdasarkan bentuknya ada macam-macam, nanti silakan itu dipelajari. Nanti pada saat praktikum itu juga akan dipelajari lebih lanjut untuk prakteknya. Kemudian ini needle, ada banyak, pilih yang atraumatik. Jadi dia menjadi satu dengan benang, itu akan lebih mudah dan lebih enak untuk kita. Kemudian ada berdasarkan ujungnya, ada yang taper point, ada yang cutting point, ada yang reverse cutting. Nanti silakan itu dilihat dan dipelajari. Kemudian ini material benang berdasarkan klasifikasinya dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan komposisi, struktur, dan degradasinya. Jadi ada yang komposisinya itu natural, ada yang sintetik. Hati-hati dengan benang yang natural, karena benang dari bahan natural potensi untuk terjadi inflamasi menjadi besar. Dari struktur ada monofilamen, multifilamen. Untuk degradasi ada yang absorbable dan non-absorbable. Ini contohnya yang monofilamen, ada nilon, polypropylen, dan stainless steel. Otomatis ini yang non-absorbable. Kemudian ini yang multifilamen, ada polyglycolic acid, ada silk, ada polyester. Kemudian ada yang twist atau terpilin, dia catgut. Ini contohnya benang yang ada di pasar, ada yang ada di toko-toko alat kesehatan yang nanti akan banyak kita pakai. Kemudian ini pola jahitan dan simpul ya. Kalau ini simpul basicnya kita harus belajar pakai pola jahitan yang square, itu basicnya. Baru nanti setelah itu bisa kita kombinasikan atau kita pakai untuk membuat simbol yang lain seperti sargent atau triple, tapi basicnya square, dia yang paling kuat. Kemudian ini pola jahitan, contoh pola jahitan untuk yang terputus, ada simbol interrupted, ada vertikal matras, ada lambert, ada horizontal, dan hashtag. Nanti untuk penggunaan dari masing-masing pola jahitan ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ini yang continuous, yang menerus, ada simbol continuous, ada casing, ada pull string, ada konel. Hati-hati untuk casing dan konel. Casing dan konel punya perbedaan pada kedalaman tusukan. Casing hanya sampai seromuskuler, konel mencapai lumennya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan. Ya, selamat pagi, saya ingin bertanya. Tadi di awal dokter bilang bahwa salah satu kode etik di perhewanan adalah keselamatan pasien itu adalah yang utama ya. Tapi dalam kasus ketika klien membawa pasien dan klien tidak mampu membayar tagihan dalam operasi, apakah kita sebagai dokter hewan itu harus menunggu pas klien ini bisa membayar padahal kita harus menyelamatkan pasien dulu gitu dok? Atau kita ya udah karena kliennya nggak mau membayar, kita nggak menangani pasien tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali.
itu nanti yang akan sering kita alami ya, berbeda dengan yang di manusia. Di manusia sudah di cover sama BPJS, ada beberapa kasus yang bisa di cover BPJS. Kalau di hewan belum ada BPJS. Jadi ini nanti yang akan jadi banyak yang akan kita hadapi. Kalau di situ klien tidak mau membayar, tidak mampu ya, bukan tidak mau, jadi tidak mampu membayar, kemudian pasien itu dalam kondisi kritis, kalau menurut saya ya itu harus kita tangani dulu, kita selamatkan dulu pasien itu. Setelah itu, nah kalau kita membuat satu klinik atau kita membuat satu entitas usaha, ada baiknya kalau kita menyisihkan sebagian dari pendapatan itu untuk charity, untuk kepentingan sosial. Kalau di bahasa universitas ada istilahnya itu dipakai untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, mungkin beberapa bisa kita cover dari dana yang kita sisihkan itu sebagai dana charity, atau kalau perusahaan punya dana CSR, jadi itu bisa kita pakai di sana. Jadi yang paling utama adalah kita selamatkan pasien itu dulu. Kalau kondisi pasien itu dalam kondisi yang kritis dan dia memang harus diselamatkan, jadi itu harus menjadi satu pilihan yang kita pilih dulu, baru nanti yang lain bisa kita bicarakan, entah dengan klien, entah dengan pimpinan kita. Kalau di institusi kita itu punya dana untuk charity, tapi sebaiknya dalam satu institusi kita menyisihkan sebagian dana kita itu untuk kepentingan-kepentingan sosial tersebut, walaupun mungkin ada batasannya. Begitu. Oke, terima kasih. Atau ada yang mau ditanyakan yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.